bahas PR bab 5 kemarin. Nanti bab 6 bakal dibahas sama Kak Diki ya, Kak. Jadi, Yoi. eh, oke, nanti aku bahas bab 5 dulu. Bab 6 bisa sama Kak Diki yang cover. Jadi, kita bahas dulu ya. Soal pertama, yang ini. Dia minta hitung gayanya ya. Gaya yang diberikan oleh semburan air pada gambar di bawah dengan diameter 60 mili atau sekitar 0,06 meter. Terus kecepatannya 6 meter per second. Nabrak plat datar yang dengan permukaan halus pada sudut 60 derajat. Sudutnya yang ini. Up, ini sih. Sudutnya 60. Terus diminta hitung juga debit aliran pada QL dan QR. Jadi ini QL yang lewatin si apanya ini. QL, sedangkan ini QL. Jelek banget tulisannya. Oke, jadi ini yang diberikannya untuk si D-nya 60 mm jadi 0,06. Kecepatan jet air yang masuknya itu atau VN-nya itu 6 meter per second dan sudut sudut arah datangnya itu 60 derajat yaitu sudutnya eh, terhadap si tangennya ya berarti bukan terhadap si gaya normalnya. Ya bukan terhadap sudut normal arah si normal. Tadi minta tanya gaya yang diberikan oleh semburan air sama debit aliran QL dan QR. Nah, beberapa asumsi. Ini kalian harus sering-sering pakai asumsi ya kalau untuk mekanika kontinum ini. Pertama, asumsinya permukaan plat datarnya halus atau nggak ada gesekan. Jadi momentumnya itu, dia nggak ada energi lossnya. Terus aliran fluidanya itu tidak termanfaatkan atau dia itu udah steady state. Nah, terus kecepatan keluar V dari AL dan AR itu kalau totalin dia harus sama dengan kecepatan datang dari si V-nya. Oke. Yang pertama, untuk penyelesaian si gaya plat datarnya. Nah, pertama kita tahu kan dia itu F sama dengan Fn. Fn ini maksudnya magnitudo ya, dengan arah di arah normal. Jadi eh, persamaannya itu untuk untuk apa momentum kontrol volume itu ini ya. Jadi selisih selisih Fn, selisih yang mengenai Fn-nya itu sama dengan berapa banyak gaya gaya yang keluar dikurangin dengan berapa banyak gaya yang masuk. Itu kan cukup intuitif. Nah, terus dari sini arah N kan tegak lurus terhadap si platnya. Terus komponen kecepatan datang dalam arah si normal N-nya sesuai pada gambar. Itu sementara vektor kecepatan. Ini eh sorry, aku salah ngedefinisin harusnya dia sinus ya, karena kan sudutnya itu bukan antara arah masuk dengan normalnya, tapi dia itu arah masuk terhadap si tangennya gitu. Jadi dia seharusnya ini bukan cos tapi sin. Jadi, bentar. Ya dia harusnya ini salah, salah tulis. Ini sinus. Nanti aku rapiin ya. Tapi dia harus sinus. Sedangkan untuk yang keluarnya ini VN yang masih outnya itu dia nol. Karena dia itu tidak ada komponen yang ngarahnya itu sama dengan normalnya. Jadi dia tegak lurus dengan normal. Jadi nggak ada komponen yang keluar yang searah dengan si normalnya gitu. Terus untuk luas penampangnya ya masukin aja di perempat kali d kuadrat. Berarti sekitar 0, ya inilah nilainya value-nya itu sekian. Terus asumsi keduanya itu kita harus asumsikan dia itu kalau misalnya rho-nya nggak dikasih tahu, kita bisa asumsikan dia itu 1000 kilogram per meter kubik. Terus untuk cari tahu berapa banyak apa ya debit yang masuknya atau laju aliran yang masuknya. Sorry bukan debit, dia berarti perubahan atau banyaknya massa yang masuk itu. Simpelnya rho. Sebenarnya kan ini kan debit ya. Sorry. Ini nggak boleh. Lah, sorry, nge-lag. Pokoknya rho kali V itu kan sebenarnya kan debit ya. Rho dikali V kan debit.
Nah, debit itu dikali dengan berapa berapa luas penampangnya. Ya udah, jadinya dia bakal dapat nilainya sekitar 16,96 kg per sekon. Nah, gaya dalam arah normalnya ini si Fn-nya itu dia itu balik ke definisi tadi itu adalah gaya besar gaya yang diberikan oleh plat pada fluida. Nah kan kalau saya kita cek nih ini sorry ya agak nyampur-nyampur gini nanti aku rapiin untuk file akhirnya. Jadi kan dia ngecek sigma Fn itu atau Fn akhirnya itu kan sama dengan berapa banyak yang keluar dikurangi dengan berapa banyak yang masuk nih. Nih yang ini tadi. eh eh, kita masukin nilainya dan karena tadi si yang keluar itu nggak ada apa ya nggak ada yang searah dengan normalnya jadinya dia itu nilainya nol si v arah si normalnya nol jangan ini tadi balik lagi ini aku salah ini harusnya sinus sinus theta nah ini nanti kali sinus theta jadi pokoknya ini angkanya salah ya sinus theta sinus theta kan sinus 60 ini seharusnya kalau sin theta tuh setengah akar 3 ya sekitar 0,86 kalau nggak salah. Dia udah ngomong duluan. 0,86. Nah, 0,86 nanti tinggal kalian masukin aja ke sini. Ini harusnya bukan 50 tapi sekitar 80 80 sekian lah. Aku salah ya. Harusnya sekitar 80. Kurang lebih 86 Newton something gitu. Oke. Apa aman kan ya? Atau ada yang mau nanya dulu? Mungkin ada yang bingung gitu? Aman? Oke. Kalau ada yang mau nanya langsung di apa on mic aja ya atau enggak bisa lewat chat di Zoom. Nah, berikutnya kita coba ngecek berapa debit yang keluar dari sisi L dan sisi si R. Nah, dia kalau saya pakai prinsip konservasi massa, fungsinya kan dia tadi licin ya, jadi nggak ada momentum atau energi yang hilang ya. Nah, dengan kayak begitu, kita bisa pakai ini Q in sama dengan Q out total atau QL ditambah QR. Nah, kan debit masuknya itu kan yang tadi ya. A dikali V ini debit masuk. Jadi kita kaliin aja luas penampangnya 0, sekian ini dikali dengan 6 meter per second hasilnya sekitar 0,017 meter kubik per second. Nah, karena si bentar. Tuh. Ini kok gini sih? Bentar ya. Misalnya, sebentar, bentar. Kok aku jawabnya gini ya? Seharusnya yang kayak gini karena seharusnya itu wait. Ini salah. Salah. Sorry, sorry, sorry. Nanti aku rapiin lagi. Harusnya itu dia kalau kita ngecek di sini, kan dia arahnya ke kos ya. Simpelnya itu dia itu seharusnya yang lewat di sini tuh QL itu sama dengan MV. Jadi Q yang keluar di L itu harusnya sama dengan M M in kali V in. Hmm, nah, itu pokoknya seharusnya itu jawabannya kayak gini. Q in ya Q in cos 60 derajat tambahin dengan si QR-nya ini atau kita bisa tulis nantinya itu Q in cos 60 derajat dia itu harus sama dengan selisih dari QL dikurangi dengan QR-nya. Nah, alasannya kenapa? Karena kan kita tahu arah si V-nya kan ke kanan ya, kan arah V-nya ke kanan sini.
Nah, dia itu sebenarnya harusnya kalau misalnya nggak ada yang ke bawah, ya dia bakal semuanya ke atas kan. Cuman kan kita tahu dia ada yang ngarah kebalik sini ya. Ya udah, berarti kita simpelnya itu bilang kalau si QL-nya ini, Q yang keluar ke kanan itu adalah kan seharusnya dia Q total ya. Cuman karena ada sebagian yang keluar dari si QR-nya ini, jadi harus ada yang ngurangin gitu. Masuk gak atau pada bingung aku ngomong apa? Aman nggak? Jawaban yang ini yang aku salah ya seharusnya yang ini salah. Seharusnya itu dia QL. Jadi QL itu harus sama dengan Q in cos theta. Jadi yang ke arah sana Q in cos theta ditambah dengan si QR-nya gitu. Nah, sedangkan yang arah baliknya ya udah nanti kita tinggal masukin aja nilainya. Nah, terus kan kita tahu juga ya nilai apa? Nilai QL per Q sorry QL tambah QR kan sama dengan Q in nih. Jadi kita bisa substitusi nilainya. Jadi nanti nilai si QL ini bisa kita ubah menjadi min QR. Ya, benar kayaknya. Ya, Q in QR. Q in QR. Nanti hasil akhirnya itu bakal ini pindah ke sana, ini pindah ke sana. Harusnya ya QR itu akan sama dengan nilai dua setengah setengah Q in. Nah ini satu min cos ya satu min cos. Cos 60 itu kan dia setengah ya, berarti ini seharusnya pinter. Ya, ya, bentar. Cos 60 sehat lah ya. Bener gak sih? Cos 60 ya, bener. Cos 60 kan setengah, satu kurang setengah setengah, jadi dia harusnya Q in per 4. Ini jawabannya. Sedangkan untuk si QL-nya berarti sisanya atau 3 per 4 dari Q in. Gitu. Begitu jadinya. Oke? Jadi nanti seharusnya ini tinggal masukin nilai si Q in-nya ini kali 3 per 4 sampai kali 4 per 4. Gitu. Oke? Aku lanjut ya. Soal 2. Untuk soal 1 ada yang bingung atau mau nanya nggak? Nanti untuk filenya aku kirim ya, cuman aku rapin dulu karena masih banyak yang miss ini. Aman? Kalau ada yang bingung di chat aja ya. Chat, chat apa namanya? Chat personal, personal chat. Nah, berikutnya untuk soal nomor 2 itu yang ini distribusi gaya. Jadi kasih tahu dia itu si apa? Shear ya si shear stressnya itu dia punya fungsi kayak gini. Fungsi dia punya matriks kayak gini. Nah, dari matriks ini, simpelnya itu kita diminta cari nilai gaya badan pada masing-masing arah yang tersedia pada material si kontinunya. Sebenarnya kalau kita lihat dari sini, ini sebenarnya itu bisa kita tahu kalau ini itu yang paling atas ini sebenarnya dia itu untuk yang arah X1. Itu X1, arah X1. Yang ini itu tuh ke arah X2. Nah, yang ini itu ke arah X3. Maksudnya apa? Maksudnya jadi dia itu ngecek kontribusi kontribusi dari masing-masing sumbu terhadap satu sumbu ini gitu. Jadi kalau misalnya ke arah X1, dia itu seberapa besar pengaruh dari arah X1 yang sebelumnya gitu. Dan yang dari arah X1, X2 yang sebelumnya itu kayak gimana gitu. Jadi intinya kayak gini, ngeceknya kayak gitu. Nah, jadi dari sini kita bisa pakai ini rumus yang persamaan gerak atau keseimbangan momentum linear untuk medium kontinum tanpa ada percepatan. Nah, jadi dia memenuhi ini di mana
perubahan perubahan si nilai gayanya dibagi dengan maksudnya terhadap si arah yang pengen kita tinjau itu harus sama dengan fungsi fungsi di arah tersebut gitu. Bayang nggak? Ya, ya gitu lah. Pokoknya kita bisa nyari nilai si ininya. Jadi untuk arah X1, nah itu si F1-nya atau si eh, sigma satunya itu bakal kayak gini hasilnya. Jadi yang ini harus dibagi dengan X1. Terus yang ini, sorry, diturunin terhadap yang apa sih namanya ini ya. Eh Pokoknya satu sama satu, dua sama dua, tiga sama tiga gitu. Nah dari sini nanti kita bisa nemu nilainya. Kan kita tahu nih, sigma satu satunya kan 5x1, terus sigma satu duanya itu kan 3x2, sigma x satu tiganya kan x3 gitu. Nah kita turunin aja gitu terhadap variabel masing-masing gitu. Antara bakal ketemu dia itu minus 9, arah arah yang di arah X1-nya itu minus 9 megapascal per meter atau sekitar minus 9 Newton per meter kubik. Nah, untuk arah X2, lihat dia itu yang berubah itu cuma si I-nya doang. Jadi pas ini ada IJ dia turunin terhadap si XJ-nya gitu. Nah, ini kan kita ngecek si sigma 21 dibagi dengan si X1-nya. Cuman kita cek yang di atasnya si sigma 21 ini dia itu kan nggak ada variabel X1 kan. Artinya apa? Artinya dia itu terhadap sumbu X1 nggak ada perubahannya gitu. Nah, kan? Nah, dari sini kita bisa turunin dia bakal hasilnya 0. Bakal 0. Terus sama juga kita ngecek yang sigma dua-duanya. Sigma dua-dua dibagi dengan sigma X2. Cuma kita tahu kalau sigma X2 itu adalah 3x1. Nah, X1 dibagi dengan diturunkan terhadap X2, dia itu kan bakal 0. Sedangkan untuk yang variabel yang sigma 23-nya kan dari awal 0. Jadi bakal 0 hasilnya. Nanti nilai akhir F2-nya bakal 0 megapascal per meter. Sama juga untuk yang X3, kita lakuin hal yang sama. Pokoknya kalau saya kalian bingung gitu ya, intinya ini bagi X1, ini bagi X1, sorry, ini turunin terhadap X1, ini turunin terhadap X2, ini turunin terhadap X3. Nah, itu bakal hasilnya itu kalian totalin dan hasil total itu bakal jadi fungsi fungsi nilai gaya pada arah masing-masingnya gitu. Nah, yang arah yang atas ini berarti di X1, ini di X2, ini di X3. Cuman ingat aja polanya gitu. Nah, jadi gaya persatuan volumenya itu bakal dapat ini atau minus 9 X1 tambahin 0 X2 tambahin 0 X3. Artinya apa? Nilai gayanya itu dia cuma berubah di arah X1. Sedangkan di arah X2-nya sama X3 bakal konstan. Itu. Oke, aman? Jauh ini atau ada yang mau nanya? Ya, aku asumsi aman lah ya. Kalau misalnya nggak ada yang nanya. Kalau saya ntar bingung, bisa langsung apa chat aja ya. Oke, lanjut ke soal 3. Jadi diketahui ada suntikan ya kan, yaitu terdiri silinder, plunger, penekan. Oke, gini lah. Sebenarnya itu nggak terlalu penting. Nah, yang kita tahu nih diameter internal silindernya itu adalah D kecil dan permukaan plungernya adalah AP. Ini. Jika cairan pada suntikannya itu diinjeksikan dengan laju tetap, I0 sampai pala kecepatan gerak dari plunger suntikan tersebut untuk menekan cairan. Asumsikan bahwa laju kebocoran melalui plunger adalah 10% dari laju aliran volume yang keluar. Nah, dari sini kita tinggal hitung aja sebenarnya dia itu kan make mirip kayak ini A1P1 sama dengan A2P2. Asumsinya kan licin. Nah, kalau misalnya kayak gitu berarti kalau asumsinya licin berarti kita bisa pakai
hukum kelangan momentum di mana dia itu debitnya debit masuk harus sama dengan debit keluarnya. Nih, tadi aku bilang, nih, Q, Q in adalah laju aliran masuk ke kontrol volume dari gerakan si pelancarnya. Dan Q outnya adalah total laju aliran yang keluar dari kontrol si volumenya. Cuman, kan tadi kan dibilang ya, kalau si si plunger-nya ini dia ada kebocoran gitu. Dia ada yang bocor. Maksudnya bocor itu apa? Dia nggak keluar dari ujung suntikannya, tapi mungkin dia leak di tempat lain gitu, mungkin di belakangnya atau semacamnya gitu. Nah, berarti Q yang keluar itu Q0 ditambah dengan Q kebocoran. Nah, diketahui laju kebocorannya kan 10%. Ya udah berarti Q kebocorannya itu sama dengan 0,1 dikali Q0. Total yang keluarnya itu berarti tinggal kita totalin aja Q0 tambah 0,1 yaitu 1,1 Q0. Nah, ya ini yang tadi aku bilang, laju aliran masuk akibat gerakan plunger itu kan produk dari luas penampang plungernya dan kecepatannya atau Q in sama dengan HP dikali VP. Nah, berdasarkan prinsip konservasi massa, untuk kontrol volume yang bergerak bersama plunger, laju volume yang masuk akibat plunger harus sama dengan laju ya tadi yang aku bilang. Jadi yang masuk harus sama dengan yang keluarnya. Jadi AP kali VP harus sama dengan 1,1 dikali Q0. Nah, maka kecepatan yang keluarnya itu dia harus PP sama dengan 1,1 Q0 dibagi AP. Jika AP adalah luas penampang silinder milimeter D, maka si AP-nya itu harus sama dengan pi per 4 di kuadrat. Ya udah ntar tinggal kita masukin aja. Jadi AP diubah dalam satuan sorry, dalam variabel D. Oke, aman lah ya harusnya. Nah, untuk nomor 4 kan Yeping ya. Jadi ya udahlah gua skip aja gitu. Atau udah nanti deh. Tapi yang lebih lebih menarik itu sebenarnya yang ini. Jadi dia itu minta menurunkan persamaan gerakan dari sebuah medium kontinum dalam koordinat silinder. Nah, kita pakai persamaan geraknya itu persamaan si Cauchy dalam koordinat kartesian. Nah, dalam si koordinat kartesian itu persamaan untuk gerak kontinum tanpa asumsinya itu dia em, menghiraukan efek inersiasi rotasinya itu harus sama dengan rho dikali dvi per dt itu harus sama dengan ini perubahan laju gaya badan ditambah dengan rho dikali bi atau suatu konstanta. Nah, rho itu kan densitas massa. Terus ini dvi per dt itu adalah turunan substantif percepatan. Jadi itu maksudnya itu dia itu percepatannya gitu, perubahan kecepatannya terhadap waktu. Terus eh si ini sigma-nya itu kan adalah komponen tensor tegangan yang tadi yang di atas tadi itu. Nah, ini adalah si B1-nya itu, sorry, BI adalah komponen gaya, persatuan massa, dan XJ ini koordinat kartesiannya. Nah, untuk hubungan antara koordinat kartesian dan koordinat silinder, kita kan bisa pakai yang ini. Ini. Misalnya kita punya si Z. Ya, dari kayak gambarnya. Pokoknya intinya kan kalau ini kan misalnya ini X, ini Y, ya kan, ini theta gitu. Ya udah ini R, berarti X-nya itu ya R cos theta. Sedangkan Y-nya itu R sin theta. Nah, kalau dia dari sini, misalnya aku gambar lebih rapi ya, dia kan kurang lebih kayak gini nih. Ini si X-nya, ini si Y-nya, yang ini kan si R-nya nih, di sini nih. Nah, terus bayangin sekarang dia ada satu sumbu lagi Z. Dia ada titik di sini, nanti kayak gini kan. Nah, ini tinggi dari sini ke sininya itu ya Z aja, jadi dia nggak berubah karena silinder. Kecuali kalau saya bola, kalau bola
dia itu bakal berubah jadi sebentar. Pokoknya dia ada bla 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 pas V-nya ada V-nya dia. Nih. Jadi untuk komponen kecepatan ukuran silinder itu dia diubah jadi VR, VTeta, VZ. Nah, tegangannya juga diubah jadi VR, sigma RR, sigma R theta, sigma RZ, sigma theta R, sigma theta theta, sigma theta Z, terus ada sigma ZR, sigma Z theta, sama sigma ZZ. Sebenarnya untuk turunannya itu agak panjang ya. Jadi kalian paling harus ingat ini aja hasil akhirnya itu. Ini untuk arah R-nya, ini untuk arah theta, ini untuk arah si Z. Sebenarnya bisa bisa dijelasin secara fisiknya. Kenapa ini ada ini kan kalau kalian bilang kan dia ada dari setiap ini ya. Masih sorry namanya. Tiap si sigmanya kan ada ya. Ini dibagi ini turunan sigma R produk sigma R. Terus ada sigma R terhadap si tetanya. Terus ada sigma RZ terhadap si Z-nya. Cuman terus ada ini nih sigma theta theta dibagi dengan R-nya. Nah, yang ini tuh sebenarnya karena logikanya kalau saya dia meregang di arah R, ada sebagian yang di arah theta-tetanya itu dia itu juga berkurang karena meregang di satu dimensi, cuman dia berkurang di dimensi yang lain gitu. Saya tambah dengan ini stroke DR itu suatu nilai koefisien. Terus untuk si arah tetanya itu dia nggak berubah, cuman dia berubah lagi di sorry di tetanya itu kalian tinggal masukin aja, nggak ada konstanta ini. Nah, tapi arah z-nya itu dia berubah di sininya nih. Di enggak ada nggak ada. Dia cuma di arah R-nya doang. Yang ada tambahan ini minus ini. Oke, aman nggak guys? Paling untuk PR bab 5 dari itu dulu. Tadi juga ada yang nitip ngerjain ini ya, ngerjain latihan soal. Nanti aku kerjain cuman paling masuk ke bab 6 dulu aman kali ya. Jadi biar untuk soal-soal yang mau ditanya bisa belakangan. Atau mau ada yang nanya dulu gak? Boleh Kak Diki diambil alih untuk bab 6-nya. Oke, oke. Thank you, Abi. Ya, aku izin share screen. Oke. Oke, jadi eh, aku kebagian buat menjelaskan dan bercerita ya. Menceritakan ulang terkait bab 6 ini. Semoga masih pada semangat ya. Jadi setelah tadi melalui berbagai macam persoalan-persoalan mekanika fluida yang sulit ya. Tadi kalau aku lihat pembahasan Abi sudah cukup rigor, tapi tentu saja sulit. Semoga teman-teman bisa mencerna sedikit demi sedikit ya. Nah, di bab 6 ini sebenarnya kita lebih masuk ke pembahasan yang let's say lebih umum ya, yaitu terkait material, behavior dari material, atau mungkin kalau teman-teman apa namanya ingat dengan apa yang disampaikan oleh dosen-dosen di mekanika kontinum, itu membahas terkait persamaan konstitutif ya. Sebentar. Jadi sebelum aku masuk ke pembahasannya, mungkin aku
cerita dulu kali ya. Jadi bab 6 ini loh, kok nggak bisa. Bab 6 ini overall berceritanya soal uh, material behavior sebenarnya atau substance behavior, atau gimana sih ketika kita punya suatu ya substansi atau material tertentu, kemudian si material behavior ini dikenakan dengan perilaku atau sebuah apa ya efek eksternal gitu ya, atau sebuah uh, rangsangan eksternal ya, let's say rangsangan eksternal. Ya. Contoh yang paling sederhananya adalah kalau misalkan kita punya, anggaplah ini sebuah karet gitu ya, dengan bentuk yang relatif sederhana. Kemudian ya misalkan kalian habis beli apa gitu ya, sarapan gado-gado atau semacamnya, kemudian kalian dikasih karet gelang ya untuk ininya. Kalian ketika mencoba menarik gitu ya si karet gelang ini, ya, itu berarti kalian memberikan suatu aksi ya atau rangsangan eksternal atau suatu gaya gitu kan. Nah, kemudian pasti ya material atau substansi tersebut itu akan menunjukkan perilakunya. Gimana sih dia bisa menghadapi sebuah aksi tertentu atau sebuah rangsangan eksternal tertentu. Nah, bagaimana kita mendeskripsikan si material behaviornya, itulah yang akan dideskripsikan secara matematis sebagai persamaan konstitutif. Ya, jadi misalkan ketika materialnya karet, kemudian dia ditarik, maka kita tahu dia akan memanjang sampai batas tertentu gitu ya. Nah, jadi sebenarnya bab 6 kalau aku boleh ya ambil gitu ya benang merahnya, sebenarnya kita ngebahas ini gitu ya. Perilaku aksi luar ya. Nah, jadi kata kuncinya tadi rangsangan eksternal dan perilaku dari materialnya terhadap adanya aksi luar ya. Oke, nah, ini aku kasih sekedar ilustrasi aja. Nah, ini cuma buat menyegarkan gitu ya teman-teman, biar sebenarnya kalian nggak terlalu lost gitu ya terhadap rumus-rumusnya, tapi kalian mendapatkan intisari dari apa sih yang sebenarnya mau coba disampaikan gitu ya selama di bab 6 ini. Oke, kita lanjut masuk ke pembahasannya ya, dari nomor 1. Nah, nomor 1 ini kita diberikan sebuah persoalan yang mungkin relatif sederhana dan teman-teman udah cukup familiar ya dengan grafik stress dan strain ini ya. Nomor 1. Jadi di sini dikasih grafik seperti ini ya, di mana grafik stres dan strain ini menjadi salah satu metode atau menjadi salah satu visualisasi untuk menggambarkan bagaimana sebenarnya perilaku suatu material dengan jenis tertentu itu menghadapi aksi atau menghadapi rangsangan mekanik tertentu. Di mana di sini kita membagi, let's say, terdapat titik-titik tertentu yang memang memiliki karakteristik khusus di dalamnya yang menggambarkan kondisi material pada saat tersebut. Nah, oke, yang A-nya dulu ya. Bagian A tentunya kita tahu ini adalah pada saat dia bersifat linear ya. Linear elastik. Ya kan? Kenapa atau apa itu linear elastik? Jadi linear elastik ya sebagaimana penyebutannya ya, dia elastis. Jadi material sendiri itu punya dua zone di dalam
behaviornya. Ada yang dia elastis, kemudian pada waktu tertentu dengan perilaku tertentu dia akan menjadi plastis. Ya. Nah, pada zona ini ya, pada zona A ini dia masih berperilaku linear elastik. Artinya pada kondisi ini tegangan ya akan berbanding lurus dengan apa? Dengan regangan ya. Oke. Atau biasanya lebih dikenal dengan hukum Hooke ya, atau ya terkait dengan sifat elastisitas ya pada hukum Hooke. Atau di sini kita punya sebuah persamaan sigma kecil gitu ya adalah epsilon dikalikan dengan sebuah konstanta yang dinamakan dengan modulus elastis ya. Nah, itu adalah yang bagian A-nya gitu ya. Artinya kalau secara deskripsinya material dapat kembali ke bentuk semula ya. Oke. Nah, aku harap teman-teman udah dapat ya ide besarnya buat yang A itu. Selanjutnya kita percepat aja, takutnya kemalaman juga ya. Buat yang B-nya itu adalah titik di sini ya. Kita ganti warna, misalkan warna merah. Nah, titik B ini adalah yield point ya. Jadi dia adalah yield point. Nah, yield point ini apa? Kalau teman-teman ingat di presentasinya dosen pengampu ini ya, pengampu mekanika kontinum itu juga sempat diperlihatkan si grafiknya kan. Di mana yang aku maksud itu adalah di titik ini. Ya. Jadi tepat setelah let's say ketika kita memberikan suatu perilaku mekanik atau rangsangan terhadap si materialnya dan itu nilainya melebihi dengan batas linear elastiknya, maka dia memasuki zona plastis. Nah, titik yang menjadi gerbang awal si material itu masuk ke zona plastis itu adalah ketika dia melewati titik yield, ya. Sehingga kalau kita definisikan ini tuh sebenarnya lebih kepada kalau secara ini ya, secara definisi material mulai mengalami deformasi plastis. Ya, artinya dia tidak akan lagi kembali ke ukuran semulanya. Ya. Oke. Nah, untuk yang C itu dia adalah ultimate strength. Ya, yang bagian sini. Kalau kalian kita recall lagi dari PPT yang ini adalah ultimate tensile strength ya di titik yang sebelah sini. Atau bersamaan dengan itu sebenarnya di sini akan terjadi necking. Necking itu bisa dilihat dari ilustrasi di PPT-nya. Necking itu adalah ketika terjadi penipisan dari si spesimen ukurnya ya, atau dari spesimen materialnya, di mana nanti ada satu titik tertentu yang pertama kali mengalami fracture. Karena apa? Karena dia menipis. Nah, itu adalah necking ya. Nah, necking itu terjadi pada titik ultimate tensile strength ya. Jadi ini adalah ultimate tensile strength. Ini adalah titik di mana
material mulai material mencapai capai kapasitas kapasitas deformasi maksimumnya. Maksimum. Jadi kalau misalkan kita ngasih sebuah aksi ya atau rangsangan yang melebihi titik tersebut, maka in matter of time dia bakal fracture. Nah, yang titik D itu baru dia adalah titik fracture ya atau patah ya. Nah, jadi ini berarti titik di mana titik material itu dia rusak ya, rusak atau tidak mampu melakukan deformasi lagi atau melakukan ya. Jadi kalau misalkan nanti di ujian disuruh dijelasin ya, ya kemungkinan besar memang akan 4 titik ini gitu. Jadi kalian bayangin aja gitu ya proses dari sebuah spesimen logam, karena sebenarnya grafik stress strain ini untuk profil yang seperti ini itu hanya muncul ketika melakukan pengujian, biasanya uji tarik pada logam ya, pada spesimen logam. Dan makanya muncul beberapa titik-titik seperti ini. Tapi nanti ketika masuk ke misalkan material yang sifatnya viskoelastis dan sebagainya, atau ya paling ini misalkan keramik gitu ya, itu nanti dia nggak akan muncul profil seperti ini. Tapi memang yang paling umum digunakan sebagai ininya, contoh ya, itu adalah logam. Oke, sampai sini semoga bisa cukup dimengerti ya. Jadi ini rencananya aku bakal selang-seling ya. Eh, teori, terus kita masuk ke pembahasan hitungan, nanti balik lagi ke teori, baru ke hitungan lagi ya. Biar nggak terlalu jenuh lah harapannya ya. Tapi kalau udah jenuh ya perlahan aja ya, diserap. Oke, sampai sini semoga cukup bisa dipahami. Ada yang mau ditanyakan dulu kah? Sebentar. Oke, aku rasa cukup aman ya, masih awal-awal banget. Oke, kalau gitu kita lanjut ya ke nomor 3. Nah, masih berhubungan sama kasus yang ada di nomor 1 sebenarnya ya, yaitu terkait deformasi dari sebuah logam ya. Nah, nomor 3 ini kita masuk ke bagian hitungannya, di mana di sini itu kita punya sebuah campuran aluminium 7075T6, dan dia asumsinya adalah material yang isotropik ya. Isotropik artinya nilai modulus elastisitasnya dan modulus kekakuannya dia tidak bergantung terhadap arah ya, tapi nilainya konstan di segala titik. Oke, berarti kita tulis dulu ya. Diketahui kita punya material campuran aluminium Al 7075T6 ya. Dia punya properti E-nya itu 72 gigapascal ya, dan G-nya ya itu adalah 27 gigapascal ya. Oke, kita juga dikasih tahu tensor regangannya ya. Tensor regangannya dengan tensor regangan
Cet, cet. Oke. 200, 100, 0, 100, 300, 400, 0, 400, 0 ya. Kali 10 negatif 6 meter per meter ya, karena regangan itu nggak punya satuan. Oke, kita punya data seperti itu ya. Kalau asumsi mungkin nanti seiring berjalannya waktu ya, kalau misalkan ada data yang, oh ya asumsi ada ya, kita nanti bisa masukin asumsinya dia isotropik ya. Sebentar. Oke, ditanyakannya adalah tensor dari tegangannya ya. Tensor tegangan. Asumsinya apa? Asumsinya material isotropik ya. Oke. Nah, mungkin teman-teman masih ingat ya, ada jenis material tuh at least ada dua yang aku tahu. Kalau nggak isotropik dia ortropik kan ya. Dan kalau kita mengasumsikan dia isotropik, maka itu memudahkan kita semua ya. Memudahkan kita semua, memudahkan saya untuk membahas ini juga tentunya. Karena kalau kita lihat lagi ke PPT yang dijelaskan ini, sebentar ya. Kita sekalian nge-recall aja ke bagian persamaan konstitutifnya langsung. Nah, ya, jadi ini ada material yang isotropik, artinya dia material propertinya itu sama dan tidak bergantung terhadap directionnya atau arahnya. Sedangkan anisotropik itu dia bergantung sama arahnya ke yang sebelah mana gitu ya. Oke. Nah, berarti di sini tuh berlaku asumsi-asumsi yang seperti ini gitu. Nilai E-nya itu akan sama, E1, E2, E3-nya. Lalu nilai modulus kekakuannya pun akan sama, G12, G13, G23, dan G. Oke, G itu modulus kekakuan atau modulus geser ya? Aku agak lupa. Ya, pokoknya modulus G. Ini aku cantumin di catatan aja. Barangkali kalian mager gitu ya, buka PPT. Ini aku cantumin aja. Tapi ini originally punya PPT-nya Panaren ya. Jadi aku cantumin di sini ya, karena aku nggak bikin catatan kayak Abi. Semoga tidak masalah ya. Oke, jadi kita sepakat ya kalau material isotropik itu seperti ini gitu ya, punya properti yang tidak bergantung pada arah. Terus gimana Kak kita bisa nyelesain si tensor tegangannya? Ya, ya sebenarnya kan sesimpel ini ya, sesimpel persamaan Hooke kan. Ya meskipun nggak sesimpel itu, karena sekarang kita berhadapan dengan suatu benda yang tiga dimensi, tapi dasarnya tuh sebenarnya ini, ya dasarnya bersama hukum Hooke juga. Ya, artinya kita somehow perlu mengalihkan antara si E ini dengan si epsilon itu, gitu kan. Nah, tetapi bedanya pada material tiga dimensi yang harus kita lakukan itu adalah gimana ya simbolnya ya, kalau nggak salah seperti ini ya. Kita mau nyari tensor apa tadi dia tegangan, itu berarti kita harus punya matriks kekakuan ya, stiffness matrix dikalikan dengan si tensor dari apa namanya regangan ya. Nah, aku lupa simbolnya kayak gini kalau nggak salah ya. Kita lihat. Nah, maka penjabarannya seperti apa? Ya, seperti yang sudah kalian dapatkan selama kuliah ya, yang luar biasa sekali, sangat memusingkan. Ya, termasuk untuk tutornya pun memusingkan. Jadi, kalian jangan merasa gimana-gimana kalau pusing dengan matkul ini ya, karena saya juga pusing sebenarnya melihat semua ini. Bahkan mungkin dosennya pun pusing. Jadi nggak apa-apa, perlahan saja. Nah, di sini intinya tuh apa? Bedanya dengan kita menyelesaikan hukum Hooke seperti yang kita lakukan waktu TPB, itu sebenarnya perbedaannya hanya dari segi dimensi ya. Karena kita berhadapan dengan suatu properti tiga dimensi ya,
maka eh, apa namanya, kita udah nggak bisa lagi mengasumsikan bahwa ketika satu benda ditarik, itu ketebalannya akan tetap konstan gitu. Karena logikanya kalau kita anggaplah narik karet gelang dari bungkus gado-gado itu ya, itu pasti dia lama-lama menipis kan. Makanya tadi ada peristiwa necking ya kalau untuk logam ya. Nah, maka sama halnya dengan itu, artinya ada suatu kompensasi yang harus kita perhitungkan ketika kita memberikan perlakuan pada satu arah dan kompensasinya itu pada arah yang lainnya. Nah, maka itu yang kita akan coba hitung di sini. Oke, mungkin kalian akan bingung ya, karena aku sendiri pas pertama lihat ini pun bingung. Ini rumus-rumus dari mana dan kenapa seperti itu gitu ya. Tentunya terlepas dari penurunan-penurunannya, sebenarnya kalau kita berhadapan dengan material isotropik, semua rumus ini itu bisa disederhanakan menjadi slide selanjutnya ya, yaitu yang bagian sini. Jadi kalian tidak perlu terlalu memusingkan gitu ya, karena dari spoileran pembuat soalnya dari Bapak Naren, soalnya nggak akan sesusah itu ya, dan jumlahnya ada 3 soal dan 2 soalnya itu katanya gampang ya, nggak akan sesusah ini katanya. Jadi kalau kalian menghafalkan rumus ini saja pun itu sudah cukup overpower ya, harusnya harusnya. Ini aku taruh di sini bagi kalian yang sekali lagi mungkin malas membuka PPT ya. Oke. Nah, jadi kuncinya ada di sini, guys. Kita mau mencari semua nilai sigma-sigma ini ya, sigma 1, sigma 2, sigma 3, dan sigma 6. Nah, tapi untuk kita menemukan si semua nilai sigma itu, ya, kita terlebih dahulu perlu menemukan semua nilai atau elemen dari stiffness matriksnya, ya, atau matriks kekakuannya. Dari mana kita menemukan si matriks kekakuannya? Nah, ini udah ada formula-formulanya gitu ya. Kalau kita mau nemuin C11 itu seperti apa, C12 dan C lainnya gitu ya. Tapi ingat, ini harus dengan batasan bahwa asumsi kita materialnya itu isotropik. Ya, tapi balik lagi, kalau anisotropik atau ortropik mungkin tidak akan disoalkan ya. Nah, oke. Berarti kita lihat sekali lagi di sini ya. Berarti kalau kita mau mulai perhitungannya, kita terlebih dahulu harus mencari nih nilai-nilai yang memang ya let's say diperlukan ya di sini. Berarti kita terlebih dahulu perlu menghitung si ini ya. Kan kita pasti perlu nyari C11, C22, C33 ya. Nah, berarti kita misalkan mau hitung C11, C22 dan C33 ya. Mereka diagonal, nilainya akan sama untuk isotropik. Berarti formulanya apa? Mereka tuh sesuai yang tertulis atau tertera di PPT itu ya. Kita akan mengalihkan 1 min new ya, dikalikan dengan E, lalu dibagi dengan 1 plus new, dikalikan 1 min 2 new. Ya. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah berapa nilai new-nya. Ya. Jadi kita nggak punya nih. Ini berapa sih? Ya kan? Berarti terlebih dahulu kita harus apa? Kita harus cari tahu dong si new-nya berapa. Ya. Oke? So let's find out. Jadi kita cari dulu nilai new ya, atau Hwasong rasio ya. Dibacanya Hwasong ya. Aku lupa sih dibacanya apa. Kalau nggak salah iya. Ya, kayak ngebaca Hwasong gitu ya. Oke. Berarti gimana cara kita nyari si Hwasong rasio ini? Nah, dia tuh punya formula si Hwasong rasio yang kalian bisa hafalkan. Sebenarnya ini tuh diturunin dari mana sih? Dari hubungan antara G ya, antara G dengan E.
Kalau di sini kita punya, nah ini ya, ups sorry, kita punya formula yang ini. Ya, jadi si G ya itu adalah atau bisa kita definisikan sebagai E per 2 kali satu plus nu. Nah, jadi si G adalah E per 2 kali satu plus nu. Artinya, kalau kita mau cari nu, maka nu sama dengan apa? Nu sama dengan E, ya. Jadi ini nanti kan 2G-nya kali silang ke kiri, kemudian pindah ruas. Kita punya E per 2G min 1. Ya, sesimpel itu. Berarti kita hitung di mana nih? Sini dulu ya, kita pinjam space-nya. Berarti maka didapat nilai kosong rasio E-nya itu adalah berapa? Tadi itu 72 gigapascal ya. Oke, kita masukin dulu aja segitu. 72 gigapascal per 2 kali G-nya berapa? 27 gigapascal. Ya, artinya sama-sama gigapascal. It's okay, coret. Oh ya, jangan lupa minus 1 ya. Nah, berarti 72 per 54 min 1 ya. Atau kita dapetin berarti kosong rasionya adalah sebesar sepertiga ya. Karena ini kan kalau kita bagi jadi 4/3 ya. Sehingga kita akan dapatkan ini menjadi sepertiga atau mendekati 0,33. Oke, sampai sini kalian udah dapet poin, ya kan? Jadi kalau ujian, eh, selama kalian stepnya benar gitu ya, atau kalian mencari hal yang memang diperlukan, itu kalian jangan khawatir dengan nilai ya. Insya Allah dapatlah poin gitu, dengan mencari kosong rasionya saja. Nah, sekarang setelah kita tahu kosong rasio, berarti kita bisa cari C11, C22, dan C33 ya. Berarti kita lanjut. Artinya ini kita tadi hanya sebatas intermezzo gitu ya. Banget lagi ininya. Ini intermezzo. Setelah kita dapat nilai kosong rasionya, kita back to business ya. Artinya kita mencari C11, maka didapat nilai C11, C22, C33. Berarti apa? 1 min sepertiga ya. Kalau misalkan kalian nggak suka dengan desimal, bisa juga pakai pecahan ya. 1 plus sepertiga dikali 1 min 2/3 dikalikan dengan E-nya. E-nya itu berarti 72. Nah, satuannya apa? Apakah tetap dalam gigapascal? Buat lebih aman, dalam Pascal aja ya, tapi kalian bisa cukup naruh konversinya dengan 10⁻⁹ gitu ya. Nah, maka ini kita dapat nih nilainya. Berapa berarti? Kita kalkulator dulu ya. Sebentar. 1 minus 0,33. Atau kalau udah ada yang langsung nemu jawabannya boleh ya di-spill. Dibagi 1 plus sepertiga dibagi 1 min 2/3. Oh, jawabannya bagus ya ternyata. Surprisingly. Jawabannya 108 ya. 108. Ya, kita jadiin gigapascal lagi aja deh. Biar hemat tempat ya. 108 gigapascal.
Nah, sampai sini udah dapat poin makin banyak tuh, ya kan? Cuma 3 soal kalian besok. Berarti setelah itu kita nyari apa? Nyari yang lainnya. Ini kan berarti udah oke nih. Ini udah oke. Berarti sekarang kita nyari C12, C13, C23 ya. Nah, jadi selanjutnya hitung, hitung C berapa tadi? C1213. 12, C13, C23. Oke, nah formulanya ini berarti hafalin ya guys. Wayahna. Berarti tapi harusnya nggak begitu beda banget ya secara ininya. C23 setelah itu berarti tadi teh apa? New kali E per bawahnya harusnya sama. Bawahnya sama, yang beda cuma bilangnya aja. Ya, yang satu satu minus, yang satu new-nya aja. Oke, berarti 1 plus new, 1 min 2 new. Oke, kita bisa langsung hitung karena udah punya new-nya ya. Berarti sepertiga dikalikan 72 dalam satuan gigapascal tentunya. Ininya sama, 1 plus 1/3 dikali 1 min 2/3 ya. Oke, berapa berarti? Kita tinggal ilangin si 1 minnya. 1 minnya berarti 54 ya. 54 giga Pascal. Oke, beban semakin terangkat ya. Kita udah mulai tahu nih nilai C12, C13, C23. Tinggal berarti apa? Sisa yang C44, C55, C66 ya. Tapi dia nggak perlu dihitung tuh. Kenapa? Karena, sorry, mau nama ini. Konsekutif equation. Karena apa? Karena G kita udah punya. Ya kan, yaitu 27 gigapascal. Berarti, ya ini tulis untuk formalitas saja lah ya. C44, C55, C66. Kalau kalian yang lebih prefer nurunin, boleh banget ya. Tapi hati-hati sama waktu ya buat besok. Karena kata Panaren tuh 90 menit ya. Aku nggak tahu, mungkin segitu. Jadi alangkah baiknya mungkin kalian ngapalin si matriks ininya ya. Buat besok. Insya Allah sangat dipakai. Nah, berarti ini C44, C55, C66 sama dengan G. G-nya tadi 27 giga Pascal. Udah, ya kan? Nah, tapi belum beres di sini ya, tugas kalian. Karena kalian perlu mencari si matriks, perlu nyari si tensornya, ya kan? Tensor dari stresnya. Nah, barulah input semua ya, artinya masukkan semua nilai dari elemen C ke consecutive equation ya. Consecutive equation. Berarti ini misalkan kalian punya sigma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalian punya matriks yang sangat besar ya ukurannya. Berarti C11-nya berapa tadi teh? 108 ya. Semuanya dalam gigapascal ya guys. 108. Ini rese. Bentar, copy dulu.
Nah, oke, hidup lebih mudah ya. 108 C12 tadi 54 ya. 54 13 54 juga. 54 terus 0 0 0. 12 54 ya. Masih ya. Masih 54. Oke. 13 juga 54 0 0 0. 22 tadi 108. 23 tadi 54 0 0 0. 23 tadi 54 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 baru masuk 2 27 0 0 0 27 0 0 0 27. Oke, dikalikan dengan si tensor dari ininya ya, strain-nya. Tadi berapa? 200, 100, 0, 100, 300. Oke. Nah, ininya hati-hati nih buat masukin si nilai apa namanya? Nilai dari si tensor gangannya ya. Karena ada formulanya ya. Siapa yang masuk ke siapa? Mana ya? Di sini ada nggak ya? Formulanya teh sebentar. Kok nggak ada? Kok nggak ada? Ya sudah, kalau tidak ada tidak apa-apa. Nah, yang pertama si epsilon 1 kita masukin, kita bawa dulu deh ya biar teridentify dengan baik. Oke, nih aku taruh sini aja lah ya. Oke, terus aku crop. Oke, sip. Nah, biar gede. Oke, ini kan berarti epsilon 11. Ya, epsilon 22, epsilon 33, ya begitulah ya. Ini epsilon 12, ini epsilon 13, dan seterusnya. Nah, ketika mau masuk ke sini, si epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, yang pertama tentu dimasukin epsilon 11. Ya, selanjutnya, atau ini aku masukin angka dulu deh, 200. Ini tuh adalah epsilon 11. Terus masuk 300. Epsilon 22. Habis itu masuk 0 ya. Karena ini adalah epsilon 33. Nah, selanjutnya itu masuk 2 kali. Nah, ini yang agak repot. Yaitu 800. 800 0, sorry. 0 200 ya. Nah, pertanyaannya adalah 800 dari mana, lalu 200 dari mana, gitu kan? Dan 0 juga dari mana. Ya mungkin udah aku nggak tahu, harusnya udah dijelasin sih di kelas ya. Dapat formulanya seperti apa. Sorry, kayak nggak rapih. Apa bedanya? Nggak ada. Berarti yang 800 ini itu adalah Abi, kalau aku salah tolong dikoreksi ya. Misalkan salah. Ini tuh berarti dia 2 kali dari si vektor. Sebentar. Oke. Z. Ini adalah 2 kali epsilon YZ. Ya, YZ itu apa? 2 kali epsilon
XZ, yang ini 2 kali epsilon XY. Ya. Oke, berarti kalau XY, ini kita konversi dari formula asli di bukunya ya. Soalnya bukan dalam angka sih, jadi aku bingung. XY itu kan berarti 1, 2. Ya kan, benar gak? 1, 2 tuh, emang ya, 1, 2, iya benar ya, berarti yang sini. 1, 2. Kalau yang ini berarti XZ 1, 3. Berarti ini. YZ berarti sini ya. 2, 2, 3. 2, 3 sini. Oke, berarti itu yang pentingnya. Berarti ini 1, 2, 1, 3, 2, 3. Oke, semoga cukup informatif. Nah, dengan keterangan soal demikian. Dengan keterangan soal. Oke, ini satu soal lama ya. Maaf ya, aku menjabarkan biar semoga membantu. Setidaknya yang ini. Oke, karena memang panjang. Selanjutnya tinggal kita kaliin aja. Kaliin matriks kayak biasa ya. Sehingga nanti kalian bisa cross check ulang. Cross check hasilnya ya, sehingga didapat tensor tegangan gimana nulisnya dalam bentuk matriks yang kayak biasa aja ya. Berarti satu, 2, 3, 4. Oke, nggak muat. Terakhir 6 ya. Oke, miring, nggak apa-apa. Nah, hasilnya adalah, nanti kalian hitung ya. Ini aku udah ngitung sendiri soalnya. 37,8. 43,2. 27. 21,6. 0 sama 5,4. Dalam satuan, ya, ini tuh berarti apa? 10⁹ kali, satuan dia apa sih? Gigapascal kan ya? Gigapascal. Oke, ini satuannya aku agak bingung juga. Oh, dia ada 10⁻⁶ ya. Berarti kalinya kali 10⁻³ ya harusnya ya. Dalam satuan Pascal. Karena 10⁹ kan ya. Ini kan dalam giga. Yang ini dalam 10⁻⁻⁶. Ya 10⁻³ ya hasil akhirnya. Atau nanti tolong di cross check lagi ya, barangkali salah. Ini sih satuannya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu kah? Jadi memang perkara rumus aja sih kalau yang ini ya. Jangan terlalu dipusingkan kecuali kalian memang into banget ini. Itu ya silahkan. Gitu. Tapi kalau buat perhitungan kemungkinan akan isotropik, akan menggunakan matriks ini. Yang penting kalian hafalin susunannya gitu. Dan komponen-komponen di dalamnya ini. Oke, sampai sini aman? Aman. Semoga aman ya. Oke, nanti kalau nggak aman bisa tanya Abi tapi ya nggak canda. Oke, satuannya harusnya gigapascal atau apa ya? Mega. I don't know. Satuannya di cross check lagi ya. Di cross check lagi. Oke. Nah, sekarang kita balik ke teori ya. Habis ngebahas yang itu. Kita sampai jam berapa ya, Abi? Atau harusnya udah habis lagi? Atau enggak? Enggak. Kalau jamnya sebenarnya lebih ke Fleksibel. dilepas ke kita sih. Sama kalau misalnya ada yang mau nanya gitu.
Memang biasanya sih 2 jam sih biasanya ya. biasanya ya. Oke, oke, oke. Kalau gitu aku lanjut dulu ya. Oke. Nah, sekarang nomor dua. Ya, ini juga karena tadi kita udah berumus-rumus ria ya. Aku harap ini kita bisa intermezzo juga buat masuk ke perkara teori. Jadi ini hint lainnya juga dari Bapak Naren. Katanya besok tuh ada satu soal teori. Nah, tapi aku nggak tahu yang mana tentunya. Jadi katanya sih unpredictable, tapi sebenarnya ada dibahas. Ya, seperti biasanya soal-soal beliau lah. Jadi tolong dibaca lagi, entah itu PPT-nya atau bukunya gitu ya, perkara teori-teori yang semacam ini. Atau bahkan bisa sesimpel nanya, apa itu definisi fluida gitu ya. Kan ada ya di PPT-nya gitu. Karena kita nggak cuma berhadapan dengan constitutive equation buat solid aja. Karena kita juga kan ngadapin uh, apa namanya fasa materi yang lain juga ya. Ya gas mungkin nggak terlalu ini mungkin ya, tapi liquid kita kan bahas cukup banyak ya. Ada tipe-tipe fluida, ada ya, nah yang akan kita bahas tentunya di soal ini, ada yang sifatnya Newtonian, non-Newtonian, incompressible, compressible gitu ya. Khususnya di dua ini, itu ada macam-macam jenisnya gitu ya. Si Newtonian dan non-Newtonian. Itu bergantung sama apa? Nah, mirip sama yang tadi solid gitu ya. Ini bergantung sama stress dan strain-nya gitu. Artinya kalau memang stress dan strain-nya itu berbanding lurus, maka dia Newtonian. Tetapi kalau dia non-linear, ya contohnya seperti ini, maka dia menjadi sebuah ada banyak sih jenisnya, ya. Dan ini moga-moga kalian bisa ya hafalkan ya harapannya, karena ini cukup takutnya ditanya besok kayak apa sih definisi eh, apa namanya Bingham plastik kah atau dilatan kah, ya kan lebar banget ya kalau misalkan hitungannya bisa terus tahu-tahu yang pas bagian teorinya gitu ya sesimpel nanya definisi apa itu non Newtonian atau apa itu viskoelastik kalian lupa gitu kayak lebar aja gitu. Oke, ini aku harus mungkin salah. Aku beneran lupa ya 10 pangkatnya. Tapi kalau dari hasil hitungan harusnya benar ya. 9 kurang giga tuh bukan 9 ya. Apa? 9 kan? 9 kurang 6 kan? Harusnya 3 sih, tapi nggak tahu. Mega kan 6. Mega, giga. Giga 9 Kak, udah pas itu. 9 ya? Harusnya benar ya? Oke, oke. Thank you, Abi. Oke, jadi apa pengertian fisis dari viskoelastis, Bingham plastik, dilatan, dan hiperelastik ya di sini ya? Oke, sebenarnya ini ada di PPT juga ya. Sekedar mengingatkan lagi. Pertama mungkin viskoelastik. Kalau aku lebih gampang ngapalin itu kalau kalian hafal contohnya. Ya, tapi mungkin kalian hafal definisinya baru kalian bisa sebutkan contohnya juga nggak jadi masalah ya. Viskoelastik itu sama tadi apa? Viskoelastik ya. Di sini aja ya. Viskoelastik ya. Viskoelastik. Apa gitu dia? Kalau kita refer terhadap PPT ini ya, viskoelastik itu dia apa nggak ada definisinya sih? Nggak ada kah? Ya ampun. Oh ini ya. Oke, viskoelastik. Jadi viskoelastik itu sebenarnya dia ada di antara liquid sama solid gitu. Jadi ya di antara keduanya. Contohnya apa sih? Biasanya polimer ya. Polimer tuh cukup banyak yang sifatnya viskoelastik ya. Contohnya kayak polimer-polimer yang uh, mungkin elastomer yang semacam itu dia ada beberapa yang viskoelastik ya kalau dari riset-riset yang
udah ada gitu. Atau paling gampang itu keping darah sebenarnya. Keping darah merah tuh dia viskoelastik ya. Jadi dia kelihatannya kan kayak padat ya. Kalau kalian lihat itu kayak padat. Tapi kalau kalian pegang, ya tapi siapa juga ya orang gabut yang megang keping darah gitu ya. Ya bayangin aja lah ya. Bayangin kalian megang keping darah, itu tuh inyoy gitu ya. Kayak jelly lah ya. Nah, itu yang menjadikan dia elastis, tapi dia tuh sebenarnya bagian dari fluida. Dia tuh viskos. Dia elastis karena dia kental gitu. Jadi dia kental, tapi dia elastis. Gitu. Ya, gampangnya kayak gitu. Nah, sebenarnya tadi yang ditanyain apa sih? Jelasin gimana? Pengertian fisis ya. Jadi kalau gampangnya mah ya bilang aja viskoelastisitas itu perpaduan sifat elastis dan viskos, ya kan? Dan si viskoelastis ini dia tegangannya itu bergantung waktu kalau aku nggak salah ya. Tapi di sini jelasin ya. Kalau secara fisiknya memang di sini lebih detail ya, kayak sifat konstitutifnya hanya berupa fungsi dari deformasi pada kondisi saat ini. Ya, itu kalau elastik ya. Kalau viskos dia dari sifat laju deformasinya. Nah, sifat oke, nggak ada yang inilah ya. Oke, jadi mungkin kalau cuma ditanya definisi bisa ke sana. Kalau terkait contoh, misalkan ya, tadi bisa masuk ke keping darah ya, atau polimer, atau apa namanya, keping darah. Bukan keping darah, sel darah merah. Beda lagi ya keping darah, sorry. Sel darah merah. Atau dia, atau jaringan lunak lainnya ya. Atau, oke. Terus yang kedua Bingham plastik. Bingham plastik. Oke. Bingham plastik ini kalau dari ininya ya, perbandingan antara shear stress. Oh ya, tadi aku lupa. Jadi perbedaan apa namanya, constitutive equation antara yang dia solid sama yang liquid atau fluid itu kalian bisa lihat dari sumbu X sumbu Y-nya ya. Kalau misalkan yang tadi solid, ini kan yang sumbu X-nya dia strain ya. Tapi kalau di sini dia shear rate ya, atau laju deformasi. Sedangkan kalau yang sumbu Y-nya sebenarnya relatif sama. Bedanya sama-sama stres. Tapi mungkin kalian udah belajar di bab-bab sebelumnya ya, antara normal stress sama shear stress kan. Yang satu dia tegak lurus gitu ya, dengan permukaannya, yang satu dia paralel, ya kan. Nah, karena yang namanya fluida itu definisinya adalah dia terdeformasi secara kontinu, gitu ya. Nah, terdeformasinya itu karena si shear stressnya tadi. Oke. Nah, si Bingham plastik itu posisinya ada di sini, ya. Posisinya ada di sebelah sini. Artinya dia tidak dari nol nilai atau punya nilai ya let's say punya nilai awal lah ya, punya nilai shear stress awal. Itu bedanya dengan fluida yang lainnya. Bedanya dengan fluida Newtonian seperti air. Nah, atau kita bisa bilang dia seperti, ntar, kalau di sini ada nggak ya? Hmm, 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 hmm. Oh, stres tidak berbanding lurus ya.
Viskositas. Oke, mungkin nggak dijelaskan secara ini. Tapi Bingham plastik itu dia material yang atau ya fluida di bawah yang padat di bawah ketika di bawah tegangan ambang tapi atau jangan inilah material aja ya, material. Jadi dia padat kalau kita kasih tegangan yang masih di bawah tegangan ambang dia. Tapi dia bakal bahasanya gimana ya? Ini nanti kalian bahasa ini secara formal aja ya. Tapi dia bakal kayak ngalir gitu atau lebih seperti fluida atau seperti fluida ketika tegangannya ketika melewati tegangan ambang. Melewati tegangan ambang. Contohnya lumpur. Mungkin ada contoh lain yang lebih unik ya, tapi lumpur dia salah satunya. Selanjutnya dilatan atau di gambar ini tuh ada contohnya nggak sih? Nah, Bingham plastik tuh apa namanya? Toothpaste. Pasta gigi dan mayones ya. Ya, pasta gigi, mayones. Kalau kalian perhatikan gitu ya, pasta gigi itu sebenarnya bukan fluida kan, tapi dia ngalir gitu. Tapi dia baru ngalir kalau kita bisa ngasih tegangan yang cukup gitu. Kalau enggak mah ya dia kayak di situ-situ aja gitu. Tapi ketika kita tekan nih si bungkus pasta giginya, nah barulah dia keluar gitu kan, seperti fluida. Kalau enggak ya dia kayak padatan aja gitu. Nah itu Bingham plastik gitu sifatnya. Kalau dilatan itu dia mana ya ngejelasin ya. Di sini contohnya apa dia? Contohnya ublek. Baik, ublek itu apa? Ublek. Oke. Nah, jadi dilatan tuh dia material lah ya. Atau fluida non-Newtonian deh. Kayaknya lebih cenderung fluida. Fluida non-Newtonian yang dia mengeras saat diberi shear rate tinggi. Contohnya ublek. Ublek tuh yang ini enggak sih yang dari kalian tahu nggak sih ada percobaan yang pakai apa namanya? Yang eh apa tepung jagung, kok tepung jagung? Ya itulah yang kalau kalian diem di si cairan itu, kalian tuh bakal tenggelam gitu. Tapi kalau kalian loncat-loncat, dia berasa kayak loncat di jelly. Itu apa ya? Apa itu ublek atau beda lagi? Itu nanti kalian cari tahu ya. Lumayan. Kalian bisa bikin di rumah juga. Oke, selanjutnya selain dilatan,
Pertanyaan selanjutnya adalah hyperelastic. Kalau hyperelastic ini dia polimer juga tapi spesifik ya. Contohnya adalah karet. Ya, jadi dia material elastik non-linear dengan regangan yang gede banget. Ya kan? Makanya apa namanya, dibandingkan dengan plastik, karet itu padahal sama-sama polimer kan. Itu jauh gitu. Kalau kalian lihat profil apa namanya, diagram stress strain-nya itu akan sangat berbeda ya. Zona elastis dan zona plastisnya tuh beda. Nah, karena apa? Karena karet itu contoh, karena karet itu adalah hyperelastik ya. Oke, ya. Aku rasa kalian juga udah cari tahu gitu ya selama pengerjaan PR ini. Nanti kalau misalkan ada yang kurang, kalian diskusiin sama rekan-rekan kalian ya. Mungkin ada definisi apa yang kurang serak atau lebih proper, itu tolong diskusiin aja, disesuaikan aja ya. Oke, buat mempersingkat waktu, kita langsung aja masuk ke bagian pamungkasnya ya, nomor 4 ya. Nah, nomor 4 ini dia masuk ke persamaan gerak, tapi buat sebuah apa namanya, material yang uh, isotropik ya, yang tadi kita udah sempat bahas. Cuma kalau tadi kan lebih ke sifat materialnya, sekarang kita mau tahu nih gimana kalau dia bergerak. Gitu. Oke. Nah, di sini kita punya sebuah persamaan gerak ya, persamaan gerak dari si material isotropik ini. Sebentar. Di mana kita punya fungsi apa dia? C ya, kalau nggak salah. Si fungsi C. Nah, ini tuh apa sih sebenarnya? Ya, mungkin teman-teman lebih tahu daripada aku ya, mungkin. Atau mungkin ada beberapa yang nggak ngeh juga. Ini tuh apa gitu? Kalau ditanya si C-nya tuh mewakili apa tuh, kira-kira teman-teman bisa menjawab nggak? Ini tuh apa? Kalau aku jujur, apa ya? Mendefinisikan dia lebih kepada fungsi yang menyatakan fungsi yang menyatakan bagaimana posisi partikel material gitu ya. Partikel material atau posisi ya titik pada satu material berpindah seiring posisi baru salah berpindah ke posisi baru seiring waktu. Jadi dia tuh kayak fungsi posisi ya jatuhnya. Tapi enggak juga gitu. Karena biasanya kan kalau kita punya fungsi posisi itu X ya dengan parameternya T gitu ya. Sebagai fungsi waktu. Tapi kalau di kontinum tuh memang unik ya. Sebagai yang baru juga belajar kontinum, ini suatu hal yang unik karena kita menyatakan persamaan gerak tapi sebagai fungsi titiknya gitu, titik dari posisi di si materialnya ya. Untuk mewakili perpindahan dari si material tersebut gitu. Itu hal yang aneh menurut aku. Dan mungkin buat kalian juga hal yang aneh. Nah, terus artinya apa kalau kayak gini? Berarti kalau misalkan kita punya X2 ini apa sih sebenarnya si X besar 2 ini?
X2 ini artinya adalah posisi awal partikel di arah 2, di arah E2 gitu ya, semacamnya. Nah, yang mana pada waktu T partikel berpindah ke X kecil 2, di mana X kecil 2 ini diwakili oleh X besar 2, jadi dia posisi awalnya ditambah dengan suatu pengali, lalu ada waktu, ya, dengan dikalikan dengan fungsi awalnya. Ya, jadi ini adalah X2 kecil ini posisi barunya, ya, berpindah ke situ, ya. Sedangkan yang gedenya itu adalah posisi awalnya. Oke. Terus diapain, Kak? Nah, pertanyaan bagus ya. Terus diapain? Aku juga sebenarnya nggak tahu ini kita mau ngapain ya sebenarnya. Yang ditanyain apa sih? Yang ditanyain adalah tentukan komponen-komponen dari tegangan viskosnya. Ya, di tegangan viskos. Nah, sosokan aja kayak ditandain ya. Padahal aku juga sebenarnya nggak tahu tuh kenapa harus ditandain kayak gitu ya. Karena ada typo ya. Ini tengangan. Nggak penting. Oke, berarti apa yang pertama kali kita harus cari tahu sih untuk mendapatkan si tegangan viskos ini gitu. Kalian tahu formulanya nggak tegangan viskos itu seperti apa gitu ya? Mungkin kita mulai dari si ininya ya, kayak tadi ya. Jadi kayak kita pahami dulu formulanya seperti apa supaya kita bisa ya dapatkan. Jadi si tegangan viskos ini, ini udah masuk ke bagian konsekutif ya. Apa sih, aku kayak dari tadi salah, konstitutif atau konsekutif? Kayaknya lebih enak konsekutif. Konsekutif equation dari yang fluida sebenarnya. Kalau udah masuk tegangan viskos ini ya. Atau mungkin kalau nanti ada matkul mekanika fluida secara khusus, kalian akan bertemu ini tuh di persamaan Navier-Stokes. Jadi kalau ininya ya, tegangan viskos itu sebenarnya, sebentar, untuk yang diagonal ya, ini diagonal nggak sih sebenarnya? Velocity component. Oke, karena dia isotropik ya. Sebenarnya persamaannya kayak gini. J sama dengan mu do VI per do XJ ya ditambah do VJ per do X. Sebenarnya formulanya ini. Tapi balik lagi, dengan asumsi bahwa dia isotropik gitu ya, kita bisa, bukan asumsi isotropik. Ini kan cuma dua apa namanya? Ya tiga lah ya, kan ada E1, E2, E3 ya. Kita bakal lihat. Ini kalau misalkan buat yang atau untuk yang diagonal, nah diagonalnya lebih gampang. Misalkan II itu 2 mu do VI per do XI. Ya. Jadi formulanya dua ini. Oke. Dua ini sama yang ini. Yang satu buat diagonal, yang satu buat yang apa lawannya diagonal ya? Yang komponen yang lainnya itu ya. Nah, sekarang
terlebih dahulu ya, supaya kita bisa mencari si tegangan viskos, artinya kita perlu apa? Kita perlu komponen kecepatannya ya. Berarti di sini yang kita nggak punya tuh ini. Ya, kita dapat dari mana gitu sih kecepatannya? Oke. Kecepatan sendiri ya, ini misalkan kita tarik ke sini. Misalkan kita mau nyari V1 ya. Berarti V1 itu apa? V1 itu atau ya let's say VI itu adalah DXI per DT dong ya. Seperti yang kita ketahui lah. Ini nggak berubah. Yang namanya kecepatan partikel itu ya perubahan posisi si partikelnya terhadap waktu ya. Nah, berarti di sini kita akan punya V1 di mana dia adalah dx1 per dt. X1 itu yang mana sih? X1 itu yang ini ya. Jadi ini aku copy lagi lah ya biar nggak bingung. Ini sorry, crop. Oke. Nah, yang ini tuh dia sebenarnya X1. Yang ini adalah X2. Dan yang ini adalah X3. Ya. Berarti ini tulis aja mengingat. Berarti kita turunin dulu nih. Misalkan kita mau nemuin V1. Ya, jadi ini langkah pertama adalah hitung V1. Oke, turunan dari X1 terhadap waktu. Ya kan? Berarti sebentar. Kalau kita turunin langsung bla bla bla. Oh iya benar. Oke, berarti kalau kita langsung turunin itu kita X1 akan hilang ya. Karena dia nggak mengandung waktu. Nah, di sini ada variabel waktu berarti tinggal sisa 2 T X besar 2 kuadrat ya. Ya kan? Berarti ini adalah V1. Nah, tapi kendalanya adalah atau nanti aja ya kendalanya. Kita yang ya, ini dulu lah. Nah, ini baru V1 ya. Kita sampai sini dulu nih. Ini misalkan persamaan 1. Selanjutnya kita nyari eh, X2. Sorry, V2 maksudnya. Berarti kita akan punya dx2 per dt kan? Nah, habis itu berarti kita tinggal turunin dengan cara yang biasa aja, ya, yang bagian X2-nya. Berarti X2 bakal hilang kan, yang X2 gede ini, tinggal sisa berarti yang variabel di term kanannya ya, atau K X2 ya. Oke. Dan yang terakhir itu adalah V3, di mana dia nggak mengandung variabel waktu nih sama sekali. Berarti nilainya 0. Oke. Berarti fokus kita ada di dua ini nih. Ya, fokus kita ada di V1 dan V2. Ya, dihitung V2. Oke. Nah,
Berarti kita udah punya V1, V2. Tapi lihat lagi nih persamaannya. Kita perlu nurunin dia terhadap apa? Terhadap X kecil kan? Atau terhadap posisi selanjutnya gitu ya. Berpindah kemananya dia. Nah, berarti kita nggak bisa kalau menyatakan si kecepatan ini hanya sebagai fungsi posisi awalnya. Artinya kita perlu melakukan apa namanya uh, inverse, bukan inverse ya. Kita harus menyatakan X2 sebagai X1 dan X2 ya. Oke. Berarti kita lihat lagi dari awal di sini ya. Kita punya si X1 itu adalah X besar 1 ditambah KT kuadrat X2 kuadrat gede. Ya. Berarti kalau kita mau bikin si apa namanya, tapi X1-nya nggak ada ya. Kita dari yang X2 dulu aja. Ini misalkan X2, kita punya X2 gede tambah KT X2 ya. Nah, berarti ini kan bisa dikeluarin ya si X2 besarnya. Jadi 1 plus KT. Sehingga si X2 besar ini ya bisa kita ubah menjadi X2 kecil per 1 plus KT. Ya. Nah, habis itu berarti bisa nggak yang ini diubah juga? Ya bisa aja. Berarti kan kita akan punya si X1 besar sebagai X1 kecil minus KT kuadrat X2 besar kuadrat. Nah, ini jangan dibiarin. Kalian substitusiin ke sini. Sehingga nanti kalian akan punya X1 kecil min KT kuadrat per 1 tambah KT dalam kurung kuadrat X2 kuadrat. Ya, jadi dia kombinasi X1 dan X2. Oke. Ini hasil dari substitusi. Jadi kalian punya substitusi buat X2 besar dan X1 besar. Nah, tapi kalian harus sadari gitu bahwa di dalam persamaan kalian tuh ya isinya semua X2 besar kan. Nggak ada yang mengandung X1 besar sama sekali. Sehingga hasil substitusi X2 besar didapatkan V1 itu berarti 2KT ya, 2KT terus X2-nya kuadrat ya. Berarti X2 kecil per 1 plus KT kuadrat ya. Atau 2KT X2 kecil kuadrat per 1 plus KT kuadrat. Lalu yang V2 itu berarti langsung aja dikalikan K dengan substitusi dari X2 besar, yaitu X2 kecil per 1 plus KT. Berarti K X2 per 1 plus KT. Ya. Oke, kita udah punya V1 dan V2. Ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita substitusi ke
mencari tegangan viskosnya. Ya. Berarti karena kita cuma punya V1 dan V2, artinya apa? Artinya kita cuma punya I sama J-nya itu hanya 1 sampai 2 aja, ya kan? Karena hanya 1 dan 2. Sehingga lalu kita disubstitusi ke tensor tegangan viskos. Maka pertama-tama kita cari dulu tau satu-satu. Berarti 2 mu do V1 per do X1, yang mana kita nggak punya variabel X1. 0 ya, berarti karena apa? Nggak ada variabel X1. Lalu tau 22, berarti 2 mu do V2 per do X2 ya. Berarti kita turun ini si V2 ini terhadap X2. Maka kita punya hasilnya adalah K 2 mu K per 1 plus KT. Apakah udah beres di situ? Belum ya. Karena tegangannya itu ada satu lagi, yaitu yang tidak diagonal. Ya. Tegangan 1, 2, dan ya 21 ya, sama aja. Nggak ada variabel X1. Nah, ini terakhir. Kita nyari yang tegangan 1, 2. Apa formulanya tadi tegangan 1, 2? Yaitu mu kali do V1 per dx2 ya. Ini kalian hafalin ya formulanya, IJ sama JI. Ditambah, ini kan berarti I, J-nya ya. Jadi ini IJ, JI. Oke. Berarti mu dikalikan turunan V1 terhadap X2. V1 terhadap X2. Maka dia masih nyisa ya. Berarti 4KT X2 per 1 plus KT kuadrat. Ditambah turunan V2 terhadap X1 nggak ada ya, atau 0. Sehingga kita dapetin ini adalah 4 mu KT X2 per 1 plus KT kuadrat. Nah, ini adalah jawaban ya semua ini ya, maksudnya sama yang atas juga adalah jawaban buat ketiga nilai tegangan viskosnya. Ya, tau 1, tau 2, dan tau 1, 2. Begitu guys. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, kalau nggak ada mungkin tadi tuh siapa? Abi tuh izin duluan ya karena mah gitu ya, jadi butuh makan. Nanti buat soal yang mau dibahas akan di-share pembahasannya ya dari Abi langsung, di-share mungkin ke grup atau gimana. Nanti hasil pembahasan kita malam hari ini juga yang bab 6 akan aku share juga via Abi. Mungkin itu dulu ya, kalau nggak ada yang mau ditanyain. Paling aku ngingetin sekali lagi, ini di chat ada. Oke. Paling aku ingetin sekali lagi, kalau besok itu
ada 3 soal, 90 menit. 2 soal katanya sangat gampang. 1 soalnya mungkin akan cukup hitungan, tapi nggak sesusah yang tadi kita bahas. Artinya kalau kalian bisa yang tadi, harusnya bisa. Gitu ya. Oke, kalau gitu eh, aku stop share. Makasih banyak buat waktunya hari ini, teman-teman. Semoga besok lancar. Semoga hasilnya yang terbaik ya. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 soal itu bab 6 aja atau campuran-campuran 5 sama 6. Jadi dipersiapkan ya. Oke, thank you guys. Aku izin live ya. Kalau gitu, semangat besok. Semoga hasilnya terbaik.